Oke, are you ready guys? Oke. Bismillah. Aku opening dulu ya. Ya. Oke. Halo people, welcome back to my YouTube channel. Oh my goodness, setelah seminggu video sebelumnya udah tayang, nah hari ini hari spesial banget sih menurut aku karena kita akan masuk di video edukasi lagi buat teman-teman. Gimana sih sebenarnya dunia perikanan, kelautan, kemudian goals-nya apa setelah lulus dari perikanan dan kelautan? Kalian penasaran? Kali ini aku bareng teman-teman aku nggak lain lagi, ada Mayang pastinya, dan ada dua lagi yang baru banget muncul di YouTube aku, tapi mereka penonton setia sih, dan mereka emang luar biasa banget, wanita-wanita yang sangat udah go internasional dan nasional, sampai di lurah, di gang dia udah terkenal banget gitu. So guys, kalian penasaran? Keep on watching! Nah, oke guys, ini dia yang aku bilang tadi, teman-teman aku, mereka akan perkenalan satu-satu, dimulai dari yang sebelah kiri aku. Halo, aku Mayang, aku mahasiswa aktif di S2, cuma sekarang udah tinggal ngurusin tesis. Tuh. Ayo dong yang di Kalimantan. Halo semuanya, viewernya Frankie Halu. Perkenalkan aku Putri, sekarang jadi pengajar di Kalimantan, di Balikpapan. Ibu dosen dong ya. Keren. Oke. Yang paling wow saat ini lagi happening. Ibu yang di Jakarta, Bu. Halo para Halu people, yeah. Aku Kirana, saat ini aku bekerja di World Resources Institute sebagai spesialis kebijakan untuk The National Plastic Action Partnership. Yeay. Nggak perlu berkenal sama aku pasti udah tahu, udah terkenal gitu ya. Terkenal kehaluannya. Aku Frankie, kerja atau salah satu project US atau USAID Oceans, bergerak di bidang kelautan dan perikanan, khususnya di bagian penangkapan. Gitu. So, kita lanjut aja ke pertanyaan-pertanyaannya, karena udah banyak juga yang nanya-nanya, Mike, gimana sih sebenarnya perikanan kelautan, apa sih yang mereka pelajarin, dan gimana pencapaian setelah lulus dari perikanan dan kelautan, baik dari teknik kelautannya juga gitu. Oke, Mayang, silakan. Oke, untuk yang pertama banget, yang paling dasar sih, aku mau nanya gitu loh sama teteh-tetehnya, kenapa milih kelautan, terus kayak pengalaman pertama waktu masuk ke lautan itu gimana? Jadi dulu awalnya masuk ke BTW aku teknik kelautan, jadi gimana kita bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di kelautan. Biasanya oil and gas, kemudian sustainable energy, dan juga termasuk gimana kita bisa memanfaatkan pesisir kita dengan bertanggung jawab, kayak gitu. Dulu kuliahnya di ITS, Institut Teknologi 10 November di Surabaya, dan dulu awal masuknya jujur agak ini sih, kayak no idea gitu loh, ini bakalan seperti apa gitu. Ternyata kuliahnya tuh sangat banyak tentang fisika kayak gitu, dan ini cukup kayak oke, tiap hari fisika ya. Kayak gitu sih first impression-nya ternyata pas waktu kuliah. Kalau aku nih, jadi jadi kan sebenarnya papa tuh kerjanya di Dinas Perikanan Kelautan Jawa Barat kan. Tapi pas begitu baru masuk pas SMA nih, kita pas lagi mau kuliah, terus sempat dibilangin, kebetulan om aku juga kerja di Kementerian Kelautan waktu itu, terus bilang gini, kamu kenapa nggak ambil kuliahnya ilmu lingkungan aja? Waktu itu belum kepikiran, soalnya di otak aku tuh ide pengen jadi arsitek atau enggak jadi diplomat, karena pengen keliling dunia gitu kan. Ya udahlah, dengerin apa kata papa sama pilihan ketiga aja deh terakhir gitu. Waktu itu lagi SPMB kan, pilihan pertama ngambilnya HI, pilihan kedua juga HI, tapi ngambil juga di ITB waktu itu arsitek. Nah cuman karena keterimanya di SPMB, udah ngambil SPMB kan, soalnya kan seneng kan, dapat dari di koran kan, kayak ada nama kayak gitu, kayak. Tapi yang ternyata yang keterima pilihan ketiganya ilmu kelautan. Enggak salah, ilmu perikanan malah. Jadi aku tuh sebenarnya awalnya ilmu perikanan. Oh iya. Iya. Nah, begitu aku masuk semester 1, ya ampun ini belajarnya kayak jadi benar banget, soalnya stigma sayang banget sih, soalnya kan sebenarnya kalau misalnya kita sadar, kita kan bangsa bahari, kita tinggal di Indonesia yang negara kepulauan terbesar, tapi nggak ada anak muda khususnya yang bangga dan pengen berkelut di bidang ilmu kelautan atau perikanan gitu. Itu tuh sayang banget. Kalau misalnya aku sekarang kayak Frankie ternyata kerjanya di
di US lead government agency yang tahu tuna sebesar apa gitu kan mungkin senang masuk kuliah perikanan. Dulu aku mikirnya perikanan kerjanya di kolam kali ya, di danau kali ya. kayak seram gitu. Terus pas aku belajar, jadi pas angkatan aku tuh pas awal-awal hampir semua yang pilihan perikanan dan ilmu kelautan tuh either pilihan kedua atau ketiga gitu, nggak ada yang pilihan pertama. Terus dari situ aku juga kayak gimana nih biar aku suka sama kuliah di ilmu perikanan atau di ilmu kelautan. Terus aku baca silabusnya, sama kayak ternyata loh kok ketemunya kayak banyaknya kimia, fisika, biologi, matematika yang sebenarnya awalnya udah pengen dihindarin gitu kan, kayak ini kok ketemu lagi gitu kan. Terus belajarnya kayak kolam segala macam. Terus aku lihat silabus kelautan. Pas kelautan belajar tentang koralogi, belajar tentang hasil laut komersial, belajar tentang hukum laut. Wah, kayaknya aku lebih cocok di sini deh. Terus kayak aku tuh agak emang suka berani ambil take risk buat something yang menurutku itu baik untukku gitu, apa yang emang aku suka gitu. Soalnya pengen ngerjain sesuatu emang dengan dasar harus gimana biar kita suka gitu. Terus akhirnya di semester 1 tuh aku langsung ngajuin surat ke dekan pengen pindah jurusan ke ilmu kelautan. Dan nggak ada yang pindah, cuma aku doang. Terus aku pindah ke kelautan di Universitas Pajajaran. Oh, Bandung. Yeah. Bandung. Okay. Jadi pas apalagi pas kayak semester awal-awal tuh ya di angkatan aku juga nggak ada anak perikanan yang bangga dengan dia kuliah di perikanan. Jadi kalau ditanya kuliah di mana? Periklanan. Kedingannya periklanan kan, padahal perikanan. Kuliah di mana? Perikanan. Jadi kayak gitu ya. Ya itu first impression-nya. Jadi kayak tapi aku makin sadar dengan belajar di kelautan kayak wah gila ya, nenek moyang kita tuh emang negara pasti didoktrin gitu. Jadi kita kebanyakan anak-anak kelautan tuh dapat doktrin gitu kayak Jaya Lasveva Jaya Mahe Jaya di udara, darat dan laut ya. Terus udah gitu nenek moyang kita nenek moyang kita seorang pelaut. Doktrin-doktrin itu yang bikin aku jadi makin wah gila sih emang kita tuh selama ini menjadi bangsa daratan di negara bahari gitu. Itu first impression-nya jadi makin sadar, sedih kayak aduh kok orang-orang anak muda nggak banyak yang sadar. Itu sih impression-nya. Oh ya, itu dari cerita Teh Kirana sama Mbak Putri. Kalau aku sendiri sih kenapa bisa sampai di ilmu kelautan gitu ya. Padahal aku jujur orang Batak, terus sebenarnya aku besar itu di Pekanbaru, dan kenapa bisa terdampar di Manado, itu awalnya tuh aku SMA-nya di Medan, terus aku dapat jalur undangan. Nah, jalur undangan itu aku kurang lebih sama kayak Teh Kiran, emang cita-citaku dari dulu tuh pengen jadi influencer atau enggak jadi seseorang yang tampil di depan umum. That's my real passion. Aku nggak bilang influencer loh. Iya, jadi aku iya. Nah, aku ngambil HI juga sama ilmu komunikasi. Cuman aku tipikal anak yang waktu itu ya kalau yang lainnya ngambil bimbel gitu kan, kalau aku nggak mau ribet, udah bimbel kos lagi gitu, uang lagi gitu. Jadi aku kayak emang belajar by myself, kayak nggak perlu ngambil bimbel. Nah, waktu jalur undangan aku nggak lolos di Jawa gitu kan, aduh mampus, putar otak nih gimana biar bisa masuk di negeri gitu kan, nggak mau beban orang tua. Kemudian aku akhirnya lihat buku Pessenggrit, masih pada ingat nggak sih buku Pessenggrit? Terus aku ngeliat, wah ada ilmu kelautan, terus Pessenggritnya lumayan rendah banget dan peminatnya dikit gitu kan. Even itu aku nggak tahu ilmu kelautan mau jadi apa, ngerti gitu kan laut. Apalagi di Pekanbaru, laut itu agak jauh, jadi nggak pernah main di laut gitu dan nggak tahu. Nah akhirnya yaudah deh pilihan ketiga aku SMB, aku milih kelautan. Akhirnya lolos deh di ilmu kelautan Universitas Samratulangi gitu. Dan kenapa aku ngambil di luar Sumatera? Karena aku pengen banget naik pesawat pada waktu itu gitu. Jadi kapan lagi naik pesawat gitu. Akhirnya aku milih di luar Sumatera biar aku bisa naik pesawat. Ya udah, short story, singkat ceritanya, aku masuk di ilmu kelautan. Sampai di sana pun sama kayak teman-teman yang lain. Jadi aku googling apa sih yang dipelajarin gitu. Pas buka di Google yang keluar itu kayak biologi, kimia, fisika gitu-gitu kan. Dan pas mulai kuliah pun emang benar-benar kimia dasar dan fisika yang waktu SMA. Jadi kayak masih keingat semua lah rumus-rumusnya gitu. Dan akhirnya aku menjalani ilmu kelautan dengan apa adanya, tanpa kayak tadi gengsi kalau tanya fakultas apa gitu. Pada banyak yang nggak tahu kan. Apalagi waktu angkatan 2012 banyak nggak tahu banget apa itu perikanan dan kelautan. Mungkin boleh kali Mbak diceritain yang yang setelah kelar. Iya, jadi kayak
Oh iya, itu kan pekerjaan. lebih ke, iya. Iya, jadi kayak dari pas lulus itu kerjaannya tuh apa, terus atau organisasi apa, terus sampai akhirnya S2 gimana, terus Dan posisi sekarang. pengalaman pas S2 gimana, sampai di posisi sekarang. Boleh. Jadi semester akhir tuh aku sempat nggak pertukaran belajar sih, keliling ini nih, keliling apa sih? Ke 6 negara Eropa untuk bikin kampanye. Tapi itu kampanyenya inisiatif sendiri sih. Namanya European Trees and Coral for Indonesia. Jadi waktu pas itu aku dapat kesempatan ngewakilin UNPAD ke World Student Environment Summit kan di Swedia. Nah, abis itu sebenarnya cuma ke Swedia doang, benar-benar literally ke Swedia doang. Dan orang-orang kan biasanya kalau udah ke suatu Eropa, pengennya udahnya jalan-jalan kan keliling negara Eropa. Tapi aku tuh kayak penasaran dari situ, kayaknya status MAHA itu tuh mahal banget gitu. Mahasiswa tuh status yang mahal. Kenapa cuma jalan-jalan doang? Kenapa nggak ngelakuin sesuatu gitu? Akhirnya aku nge-create inisiatif sendiri. Waktu itu sih sebenarnya bareng sama temen aku berdua. Aku yang ngajakin sih, namanya Rizal. Rizal, gimana kalau kita bikin kampanye tentang Indonesia, tentang hutan dan laut, peran Indonesia memimpin dunia di isu lingkungan gitu, memimpin dunia. Terus dari situ aku ngambil isu tentang Coral Triangle. Nggak nyangka kan sebenarnya udahnya kerjanya di Coral Triangle Initiative, malah di regional sekretariatnya. Jadi aku ingat pas dosen aku pas semester akhir, dia ngajarin tentang beberapa perjanjian internasional terkait dengan kelautan. Salah satunya bahas tentang Coral Triangle Initiative. Terus dari situ aku kayak mikir, wow, ini kayak inisiatif yang bagus banget, kayak dunia dan negara-negara di wilayah Coral Triangle itu kumpul untuk menjaga terumbu karang di wilayah Coral Triangle gitu. Terus dari situ kayak aku makin ngerasa Indonesia penting banget nih posisinya di kelautan ya. Terus abis itu aku akhirnya ngambil isu Coral Triangle buat sharing ke anak-anak muda di Eropa. Ini loh peran Indonesia dalam memimpin dunia ya di isu laut. Terus abis itu aku jadi penasaran, gimana ya kondisi terumbu karang setelah ada perjanjian Coral Triangle, itu kayak lebih baik apa enggak. Terus aku gitu tuh, pas begitu aku pulang, tuh langsung harus ngerjain skripsi. Terus akhirnya kayak aku ngambil skripsinya kenapa nggak tentang Coral Triangle aja. Kayak aku googling di mana kantor sekretariatnya, ternyata ada di Kementerian Kelautan. Kayak cuman pengen tahu, akhirnya aku datang ke kantor regional sekretariatnya di KKP, di lantai 17, terus ketemu Mas Rizky. Waktu itu inget banget. Habis itu kayak aku cuman nyampein, iya aku baru ngelakuin inisiatif, kampanye di negara Eropa tentang kelautan, tentang Coral Triangle. Dari situ aku pengen penelitian tentang itu. Terus somehow Mas Rizky itu malah mempertemukan aku dengan kayak sekretaris eksekutifnya Kormap gitulah. Nah, jadi emang kadang kita harus bertemu dengan orang yang tepat di waktu yang tepat kali ya. Nah, terus aku jadi kayak datang ke kantor KKP, ke Kormapnya, terus aku ketemu, terus bapaknya tuh kaget, loh kok ada anak mahasiswa nggak minta uang negara atau apa gitu ya, terus mau sharing tentang Coral Triangle, tentang kayak peran Indonesia. Terus mungkin karena bapaknya senang, kayak kaget, terus bapaknya malah nanya gini, ya udah kamu ikut penelitian bareng Kormap. Terus udah gitu mau, terus biar sekalian skripsi, jadi aku skripsinya bareng sama Kormap, jadi full. Terus ditanya gini, mau di mana, pilih aja lokasinya. Mungkin karena bapaknya kayak kaget kali ya, kok ini ada anak muda yang mau berani keliling negara di Eropa khusus untuk menyebartaukan tentang isu kelautan dan koral kan. Terus udah gitu aku bilangnya gini, jujur banget, yang mana aja yang penting cepat lulus. karena mahasiswa ya. Yang mana aja Pak, yang penting cepat lulus. Jadi yang paling cepat, oh ya udah, gimana kalau Raja Ampat? Wow. Langsung ditanya Raja Ampat. Terus aku tuh kayak, boleh Pak, padahal ya itu tuh kayak udah pengen loncat gitu kan. Udah tapi jaim ya. Apalagi boleh Pak, boleh gitu. Bolehnya tuh kayak iya itu aja gitu. Tapi di luar tuh aku kayak loncat-loncat gitu, soalnya pertama buat dulu ya, zaman dulu tuh ke Raja Ampat tuh kayak masih mahal banget. Mungkin tuh bisa ikutan penelitian, ngebantu jadi asisten peneliti ke Raja Ampat tuh, keliling ke semua pulau-pulaunya.
Gila sih, Dan parah. itu tuh udah mana gratis dan aku dibayar karena aku bantu penelitian kan. Nah, Jadi kayak dari situ tuh aku kayak emang oh udah nih kayaknya emang di sini nih apa kayak panggilan tuh emang mungkin di dunia kelautannya khusus gitu. Jadi aku mikirnya dulu NGO paling gitu kan. Atau mungkin di kementerian gitu. Tapi aku tipikal yang justru nggak mau minta tolong papa atau nggak mau yang bener-bener harus sendiri gitu. Tapi dari situ aku malah jadi pengen nunjukin kayak aku tuh berdiri sendiri gitu loh. Jadi kayak usaha nyari semuanya tuh bener-bener sendiri, nggak minta tolong papa. Jadi kayak papa tuh cukup tahu aja, oh keterima ini tanpa kayak minta tolong dong kayak gitu. Itu enggak sih. Dari situ akhirnya aku malah diajaknya nggak cuma ke Raja Ampat tapi ke Biak juga, ke beberapa di Papua. Terus dari situ sih kayak aku udah mulai bolang. Terus dari situ aku kayak pilihannya pengennya kerjanya di NGO waktu itu mikirnya. Terus tapi aku karena masih kepengen bisa pengen masih ada jiwa HI-nya gitu, kayak pengen ada hubungan internasionalnya. Terus aku mikir gimana caranya aku bisa kerjanya suatu hari di PBB ya. Dulu tuh aku cita-citanya PBB aja di UN. Tapi untuk mencapai UN tuh gimana caranya ya gitu. Terus aku kayak mulai di breakdown kecil-kecil kayak oh mungkin aku harus kerja di Bali dulu nih. Kenapa pilihannya Bali? Karena aku mikir aku pengen mulai terinfluence sama dunia internasional dan Bali yang paling deket di Indonesia gitu. Jadi sebenarnya tujuan aku pindah ke Bali tuh bukan kayak mungkin kalau orang kayak iya party gitu kan Bali gitu kan atau enggak kayak apa. Tapi aku kayak emang pengen kerja udah langsung di lingkungan internasional, kerjanya sama orang-orang bule tapi tetap di Indonesia gitu. Jadi papa karena mikirnya yang paling aman tuh jadi PNS gitu. Jadi intinya papa harapannya aku begitu lulus kayak PNS kan. Terus atau enggak karena udah sempat keliling kayak pertukaran kok ini anak maunya di NGO, terus aku malah NGO lokal yang gajinya kecil banget. Tapi aku tuh emang milih jadi searching, jadi NGO ini tuh di Ubud dia udah 17 tahun dan dia tuh support dananya tuh dari UNESCO, Boeing, segala macam. Jadi aku kayak udah mikir, oke, ini tuh kayak aku dedikasiin beberapa tahun. Dulu aku 2 tahun sih kerja di Bali, kayak rasa liburan, tapi digaji gitu. Jadi kayak terus yang menarik, iya, jadi aku pertama itu di NGO kecil malah. Sedangkan teman-teman aku tuh begitu lulus banyaknya di multinational company yang dia tuh gajinya udah double digit, dia udah dapat kayak langsung kayak fasilitas mobil dari kantornya, sedangkan aku tuh di Bali NGO kecil tapi itu super bahagia banget. Nah jadi kalau menurutku ya, tapi kayak setiap orang journey-nya beda-beda, tapi aku tuh ngikutin apa kata Jack Ma, kalau pernah dengar kata Jack Ma. Jadi ada videonya Jack Ma tuh bilang di umur sampai 30 tuh saatnya kita explore diri gitu loh. Jadi kayak if you fail ya nggak apa-apa, masih muda juga gitu. Jadi kayak kayak pursue your calling gitu. Nah, aku mikirnya kayak aku mau di NGO kecil, jadi itu kayak lebih biar tahu grassroots-nya kayak gimana sih, di lapangan kayak gimana. Aku pengen tahu di lapangan yang terjadi tuh kayak gimana. Tapi ini jadi panjang ya ceritanya, tapi sebenarnya mau ngasih gambaran bahwa stage pertama aku tuh aku kerjanya di NGO lokal, karena pertama pengen tahu grassroots. Namanya Friends of the National Park Foundation. Dan aku tuh ketemu bapak eksekutif direkturnya itu, dia jadi pembicara TEDx di Ubud. Terus aku mikir kalau udah jadi pembicara TEDx tuh kayak udah keren banget gitu kan. Terus kayak makanya aku jadi sebenarnya mama papa atau mungkin papa tuh nggak tahu aku tuh ada tujuan tertentu, dalam artian aku nggak cuma pengen yang penting aku terima kerja doang begitu lulus gitu. Terus kok papa mungkin bingung kayak, loh kok kamu kerjanya di NGO lokal gitu atau apa, kenapa nggak pursue PNS atau langsung di multinational company gitu. Padahal aku pengen ini adalah tabungan gitu loh, tabungan buat diri sendiri gitu loh. Pertama mental, jadi ketika di sana dengan di NGO kecil, maksudnya tidak bilang kecil karena mereka udah lama banget ya, udah 17 tahun, tapi maksudnya bukan yang internasional NGO gitu kan. Tapi di situ aku belajar dream team gitu loh, mentalnya benar-benar terbentuk. Di situ aku ketemu orang-orang yang ternyata hidup itu nggak cuma untuk mencari materi semata, tapi gimana kita juga bisa berkontribusi sama lingkungan gitu loh di situ. Karena aku banyak ketemu bule-bule yang financially udah secure kali ya, jadi hidupnya tinggal mau berbagi. Di situ aku jadi dapat
contoh-contoh lagi kan, kayak oh aku pengen tuanya kayak gini, aku pengen kalau udah tua aku kayak berarti aku juga harus sebenarnya secara materi aku harus independen karena mimpi aku ke depannya aku juga pengen bisa berbagi, pengen bisa lebih. Itu kayak di Bali sih, ketemu di Bali sih yang kayak oh ini kayak pengen kayak gini, dia pengen kayak gini gitu. Terus dari situ aku langsung pengen, wah gimana nih kalau aku level up lagi gitu. Akhirnya aku mikir kayak aku harus S2 deh. Soalnya pendidikan itu knowledge is power sih, mau nggak mau. Terus kalau dengan S2 tuh aku mikirnya bukan cuman title doang, tapi gimana ilmu itu tuh bisa buat aku ke depannya sih. Kayak apa yang aku butuhin gitu. Dan Indonesia butuhin. Akhirnya politik. Aku mikirnya kayak aku mau nyari kampus yang misalnya aku udah punya background sainsnya nih di ilmu kelautan, tapi gimana aku punya kayak ilmu lainnya yang menunjang kayak politiknya. Jadi aku nyarinya tuh emang googlingnya tuh the best multidisciplinary campus gitu. Karena S2 juga nggak cuma sebatas ini ya kayak dapat title, dapat ilmu baru, tapi juga network penting banget. Tapi sekarang aku kuliahnya kan kemarin terakhir malah di University College London ya, di UCL. Tapi itu juga multidisciplinary karena aku emang tipikalnya harus pengen multidisciplinary. Jadi aku kuliahnya geografi tentang laut juga, tentang MPA, tapi boleh belajar di semua kampus di UCL yang kita mau. Jadi aku ngambilnya tentang ini juga writing international affair yang ngajar dosennya BBC, jurnalis BBC. Iya, BBC terkenal yang emang dia udah ada di mana-mana di Wikipedia ya. Jadi dia tuh pas selama aku kuliah dia malah ngundang semua teman-temannya dari jurnalis CNN yang udah misalnya ada di yang dia ke Palestina, pokoknya yang segala macam yang keren-keren banget diundang. Nah, terus kita belajar gimana nulis, belajar bikin. Di situ juga kita mau belajar podcast atau apa, kita tinggal milih. Jadi kayak itu yang aku cari sih sebenarnya. Jadi kayak aku tetap harus punya background science atau lingkungan, tapi skill-skill apa yang kira-kira harus bisa menunjang ya gitu. Tapi ujung-ujungnya ya sempat kerja di UN juga, jadi fellow. Terus sekarang kerjanya di think tank ya. Jadi kalau misalnya di summary ini, aku tuh benar-benar follow my gut feeling aja, kayak follow my curiosity gitu loh. Aku penasaran deh kerja di NGO lokal kayak gimana, terus aku nyobain 2 tahun. Dari situ aku penasaran deh kerja di kementerian gimana. Aku sempat kerja di kementerian loh di Jakarta. Iya, di Kementerian Kelautan, di Direktorat Pemberdayaan Pesisir gitu. Wow. Tapi proyeknya waktu itu khusus namanya JFPR membantu kayak alternatif livelihood di Berau di Kalimantan. Terus jadi dapat glimpse-nya kayak gini ya kerja di kementerian. Terus habis itu aku pas lagi aku kerja di kementerian, aku ditawarin kerja di Coral Triangle. Akhirnya aku pindah kerja di CTI di regional. Terus karena aku juga sebenarnya pengen banget punya pengalaman kerja di regional. Jadi kayak emang aku mikir, jadi untungnya nih pas lagi awal-awal kuliah udah mulai sering kedengeran tentang apa sih globalisasi gitu. Kalau misalnya nanti kita harus siap bersaing sama dari berbagai negara, misal ASEAN atau segala macam. Makanya sih salah satu aku pengen di Bali juga. Soalnya kita harus bersiap kan, kayak gimana kita bisa sebanding setara gitu kan. Jadi terus mikirnya kayak, oh ya aku mau nih kerja di regional, bisa kerja sama pemerintah Amerika, sama NGO-NGO internasional, segala macam. Terus abis di regional, kayak gimana sih di dunia. Terus aku nyobain pengen daftar di UN. Soalnya aku anaknya penasaran. Jadi kayak pengen tahu gambaran kerja di kelautan kalau di dunia tuh kayak gimana. Jadi maksudnya aku pengen di UN tuh kayak pengen berada di orang-orang yang emang udah fully equipped nggak sih, kayak mungkin aku paling bodoh kali di lingkungan UN-nya gitu. Tapi itu jadinya seenggaknya kan jadi menginspire gitu loh. Tapi emang iya soalnya begitu aku keterima yang fellowship di UN tuh semuanya PhD mayoritas, dan aku kayak belum S2 malah. Aku malah waktu itu belum S2. Belum keterima di UCL, terus tapi kayak wah ini aku paling bodoh kalian, tapi aku kayak tetap pengen belajar, tapi kayak malah jadi banyak inspirasi sih. Terus kalau sekarang sebenarnya aku juga ngerasa kayak selain emang udah keterima kuliah beasiswa di
beasiswa dari pemerintah Inggris, kayaknya ini waktunya untuk giving back deh. Jadi kayak aku pengen balik dulu di Indonesia, pengen bisa kayak udah waktunya juga buat pengalaman-pengalaman yang udah Tuhan kasih gitu, kesempatan-kesempatannya ya harus bisa dibalikin kan gitu. Jadi kayak sekarang aku kerja di Indonesia dan kerjaannya tapi tetap ada link sama dunia luarnya juga sih, sama World Economic Forum. Malah sekarang lebih luas lagi sama private sector, industri. Dan ya, jadi menurutku ternyata kelautan itu sebegitu besar potensinya gitu sih intinya. Itu kayak another space yang bisa kita explore banget. Kalau aku pribadi lebih ngelihat ternyata laut itu tuh kayak satu space besar yang di situ tuh banyak aktivitas loh, perdagangan, diplomasi. Jadi tergantung tinggal kita passionnya di mana, bisa dilingin gitu loh. Apakah kita jurnalis passionnya. Terus sekarang tuh jadi sebenarnya momentumnya laut itu mulai naik tuh ya bener pas zamannya, kalau di Indonesia pas zamannya Minister Susi ya. Cuman secara dunia, secara global semenjak MDGs pindah ke SDGs. Jadi semenjak awalnya SDGs itu kan pas dia aku dikasih tahu sama pas di UN ya, karena mereka sendiri yang langsung buat SDGs kan. Jadi semua kehidupan itu bermula dari laut sebenarnya. Jadi segitu besarnya sebenarnya potensi laut gitu. Nah, di level dunia udah mulai makin disadarin bahwa bahkan laut itu kayak carbon sink gitu loh, yang regulator climate. Jadi jauh lebih penting dibandingin hutan hujan tropis malah. Kan laut punya mangrove, punya seagrass, punya terumbu karang, semuanya yang itu bantu menyerap oksigen dan semuanya kan. Jadi kalau emang kita pengen menjaga dunia, intinya harus menjaga laut. Dan dari semua goals di SDGs, cuman laut yang punya special envoy, namanya, kok lupa ya special envoy-nya namanya? Peter Thomas. Itu satu-satunya special envoy buat laut, karena dunia juga udah semakin sadar kalau misalnya laut tuh momentumnya harus dijaga, terus bikin ada Ocean Day, ada Coral Triangle Day, semua itu momentum-momentum yang dijaga untuk mulai ningkatin awareness semua orang tentang pentingnya laut gitu. Jadi kalau ditanya mau kerja di mana, kalau visioner kayak Papahnya Mayang visioner banget ya. Itu ya sebenarnya kerja di laut tuh benar-benar banyak ininya sih. Tinggal digalinya mau di mana sesuai passion kita. Baru sih, jadi kan sih. kita juga sharing mengenai apa yang kita dapat selama kita kuliah di perikanan dan kelautan, kemudian kita sekarang di posisinya seperti apa, itu kayak biar bisa menginspirasi teman-teman di luar sana kali ya. Maksudnya bukan berarti kita yang, mungkin masih banyak contoh-contoh lain di luar sana yang lebih wow dari kita, tapi kita pengen, bukan mengajari atau menggurui, tapi kita pengen sharing aja gitu. Ada sesuatu poin yang kalian bisa tangkap dari apa yang kita sharing, dan bisa kalian ambil gitu dan implementasikan di hidup kalian gitu. Itu sih tadi keren banget Kak Kiran. Jadi Kak Kiran dari titik dari NGO kecil sampai sekarang ya di posisi sekarang kerja di WRI. Terus aku WRI itu bikinnya kemarin kayak World Research Indonesia kan, ternyata institut. World Resources Institute ya. Research Institute.